Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di semua agama pasti ada titik akhir dari tujuan atau dari agama tersebut. Pasti ada sebuah cerita di mana dia berawal dan kemana dia akan berakhir. Yang intinya, setiap agama itu pasti akan menuju kepada satu muara, titik akhir, finishnya. Jadi, sudah tahukah apa tujuan dari kita beragama tersebut? Apakah kita sudah tahu apa sih tujuan dari agama itu? Ini terlepas dari agama apapun. Saya tidak bercerita tentang satu dua agama dan tidak sedang berbicara tentang itu. Jadi yang saya ingin bicarakan adalah tujuan dari semua agama. Jadi kita para pemeluknya sudah tahukah itu? Apakah tujuan kita beragama itu untuk beribadah dengan segala macam jenis ibadah? Atau tujuan kita itu beragama itu untuk ke surga atau untuk menghindari neraka? Ini hanya tentang sudut pandang. Jadi kalau dalam pemahaman saya sederhana, tidak berbelit-belit, saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini, salah satu intinya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ketika kita kaitkan hal ini dengan agama, bahkan seluruh agama, berarti pada intinya adalah akhlak. Berarti seluruh bentuk ibadah dengan berbagai macam cara. Ada yang bernama sholat, ada yang bernama sedekah, ada yang bernama zakat, ada yang bernama haji, atau yang lain sebagainya. Yang pada akhirnya, yang pada intinya, itu semua tentang akhlak. Ketika tujuan agama itu adalah
mencetak manusia-manusia berakhlak. Sudah benarkah dalam kita beragama karena ternyata tujuan dari agama tersebut adalah akhlak. Jadi agama itu mesin pencetak akhlak. Untuk mencetak manusia-manusia berakhlak dengan berbagai macam cara. Lah kalau tujuan dari agama itu adalah mesin pencetak akhlak, berarti kita tidak perlu saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri. Agamaku yang paling benar, kalau tidak seperti agamaku salah. Jangan dulu berbicara seperti itu. Karena tujuan dari agama itu adalah akhlak. Apakah orang berakhlak itu menyalahkan orang lain? Apakah yang kita sebut akhlak itu seperti itu? Tentunya bukan. Kalau memang kita beragama dan tahu tujuan agama itu adalah akhlak, ya sudah. Berarti sama. Ketika kita mencaci orang lain, itu belum berakhlak. Bahkan belum selaras dengan apa yang disebut agama, yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh agama. Bukan zamannya lagi untuk mengatakan atau untuk disebut oleh orang lain kita berakhlak itu. Kita harus berlindung di balik pakaian yang serba wah. Bukan seperti itu. Itu hanya formalitas. Karena akhlak itu timbul dari dalam. Akhlak itu tentang privasi, tentang diri. Masihkah kita suka mencibir? Masihkah kita suka membicarakan orang lain? Membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain.
Masihkah itu ada pada diri kita? Orang berakhlak itu akan lebih menilai dirinya daripada menilai orang lain. Itu ciri-ciri orang berakhlak. Jangan tertumpu kepada sosok. Penampilan yang serba wah. Itu tidak menjamin. Itu belum menjamin. Renungkan saja. Renungkanlah saudara dan saudariku. Bukan manusia yang begitu hafal dengan kitab suci. Sementara kitab pribadinya sendiri tak pernah dibaca. Bukan orang yang pandai bicara, menunjukkan jalan ini yang benar, jalan itu yang salah. Belum tentu. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhannya. Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Jadi akhlak itu sangat pribadi. Hubungan khusus antara dirinya dengan Tuhannya. Ketika saya bilang Tuhannya, ya sudah, di sini tidak mengatakan kelompok manapun. Jadi kita harus lebih dewasa dalam bersikap. Kita harus lebih teliti di dalam memperhatikan pergerakan diri. Berjihad. Banyak sekali yang menyerukan jihad. Jihad fisabilillah. Karena jihad yang sesungguhnya melawan diri sendiri. Melawan hawa nafsu diri sendiri. Orang atau manusia berakhlak tidak menilai akhlak orang lain, tapi lebih cenderung menilai diri sendiri. Sudahkah berakhlak? Jadi simpel sebenarnya. Ketika di dalam Islam ada ibadah yang bernama sholat. Tujuan dari sholat adalah akhlak, membentuk akhlak.
Berarti sholat itu bukan tujuan. Sholat itu laku. Sholat itu perjalanan menuju kepada akhlak. Haji itu perjalanan menuju kepada akhlak. Sedekah, zakat, ini dan itu adalah proses perjalanan untuk menuju kepada akhlak. Simpel kan? Sholatlah kamu sampai ke titik akhlak. Kalau tujuan dari semua ibadah yang terangkum di dalam sebuah agama adalah akhlak, bukankah kita berakhlak atau kita belum berakhlak? Kita sendiri yang tahu kan? Ataukah kita perlu membungkus diri kita dengan penampilan yang serba wah itu untuk dikatakan, untuk menginginkan atau untuk mendapatkan pujian itu loh orang berakhlak? Apakah harus seperti itu? Itu loh sedang berproses. Itu loh sedang berproses menuju kepada akhlak. Karena apa? Saya katakan itu proses. Karena di dalam dirinya ada pamrih yang ingin dipuji, yang ingin dipuja dan dipuji. Itu perjalanan. Itu masih dalam perjalanan menuju kepada yang disebut akhlak. Ini bahan renungan yang sangat simpel, yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit. Karena sungguh satu kalimat dengan kalimat yang lain di dalam kitab suci itu berkaitan. Seluruhnya berkaitan. Ini akan terkait dengan ikhlas, ini akan terkait dengan yang lain. Jadi pada intinya, ketika kita merasa mempunyai agama, ketika kita merasa sudah beragama, seharusnya kita sudah berakhlak. Jangan kamu bersembunyi
di balik penampilan. Karena itu hanya tinggal menunggu waktu. Ketika yang dimaksudkan oleh Tuhan atau tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, mau lari kemana kita ketika Tuhan itu membukakan aib kita? Sungguh tidak ada tempat untuk kita sembunyi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesadarannya. Saya berbicara di semua kelompok karena saya sudah bisa atau saya sudah tahu jalan kemerdekaan buat diri saya, buat hidup, semoga apa yang saya sampaikan bisa menyampaikan kita, menyadarkan kita untuk bisa sampai ke titik akhlak. Terima kasih saudara dan saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk seluruh alam semesta.